Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aib Saifuddin Syahidah dan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in dan kita umatnya semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aef. Tema kali ini yaitu ziarah kubur, hukum menurut Islam, waktu, tata cara, dan doa. Dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung Ustadz Aeb. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung saja mendengarkan kajian mengenai tata cara mungkin dan juga hukum dalam Islam ziarah ada yang bilang istilahnya mungkin Ustadz kita mungkin dibahas ini adalah pertama ziarah berdasarkan ziarah kepada keluarga, kemudian mungkin dilanjutkan dengan ziarah-ziarah kepada mungkin orang-orang yang kita anggap mulia atau kita anggap hormati gitu Ustadz, mungkin dari segi ulama dan sebagainya. Mungkin nanti Ustadz bisa membahas dari segi keduanya itu bagaimana tata caranya, doanya dan sebagainya. Saya persilakan saja kepada Ustadz, langsung mangga Ustadz. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wajamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, memberikan kesehatan, afiah, juga perlindungan kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sesuai tadi yang disampaikan bahwa pada kesempatan ini kita sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi tentang ziarah kubur. Ya. Beberapa waktu kebelakang kita juga membahas tentang kubur, ya. Dan ini penting, ya. Penting sekali karena terkait dengan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, ya, berfirman bahwa allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, ya, yang menjadikan kita semua itu al-maut, meninggal. Ya, dan meninggal itu kan dikubur, ya. Maka bagaimana maut, kematian, kemudian wal hayat, kehidupan, ya. Karena dari kematian ini tentunya awal daripada kita kehidupan yang abadi nanti di akhir. Nah, walaupun
sekilas ketika kita mendengar kuburan itu kan menyeramkan sebenarnya, ya, menyeramkan karena latihan di sekolah biasanya ketika dilatih mentalnya, ya itu ada kalanya suruh pergi ke kuburan malam-malam gitu kan. Nah, jadi bagaimana kaitannya? Nah, ini antara latihan mental dengan keimanan. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sedikit tampilan membantu kita ziarah kubur. Baik, bismillah. Ziarah kubur, hukum, waktu, dan tata cara juga bagaimana kita berdoa ketika berziarah kubur. Ziarah itu bahasa Arab kan. Kalau bahasa kitanya diterjemahkan adalah berkunjung. Ya. Nah, ini berkunjung ini bisa terhadap orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal. Ya. Kalau berkunjung ke tempat orang yang masih hidup, ya sebagaimana kita melakukan berkunjung. Ziarah itu kan berkunjung. Nah, memang banyak kita menemukan ataupun sudah nempel kata-kata ziarah ini, khususnya bahasa kita Indonesia itu kepada kubur. Ya. Jadi berkunjung kepada kuburan berarti orang yang telah meninggal, intinya adalah mendoakan. Ya. Intinya mendoakan, kemudian ada bahkan banyak sisi baiknya bagi orang yang melakukannya. Nah, bagaimana ziarah kubur? Ya, yang seharusnya. Nah, maka berangkat semuanya dari sebuah keterangan bahwa mengingat mati itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Intinya kita mengingat kematian. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau menyampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzati yakni al-maut." Ya, perbanyaklah mengingat pemutus semua kelezatan yakni al-maut, yaitu kematian. Maka mengingat kematian itu adalah sesuatu amalan yang sangat dianjurkan, karena dengan mengingat kematian nanti kita betul-betul akan mempersiapkan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi aksiru dzikra hadzimil ladzati yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Ya, karena dengan mati, dengan meninggal, semua kelezatan di dunia yang kita rasakan hilang semuanya. Ya. Jadi mungkin di dalam tubuh kita, ya, ada yang merasakan nikmat, ada yang merasakan lezat. Biasanya lezat itu kan kepada ini ya, makanan. Ya, ada ingat iklan makanan itu kan terbayang kelezatannya itu kan. Sarimi ya. Jadi lezat itu kepada makanan. Ya. Mungkin anggota badan yang lain, ya, ada yang merasakan ya lezat ataupun nikmat gitu kan. Karena setiap anggota tubuh di dalam diri kita yaitu ada kenikmatannya gitu kan. Ya. Sama halnya dengan perawatan gitu kan. Perawatan. Ya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia, tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita syukuri gitu kan. Nah, perawatan saja kan. Kepala saja gitu kan. Ya, apalagi yang suka begitu memperhatikan. Ya. Rambut kan ada alat untuk merapihkan ataupun membersihkan rambut. Turun sedikit gitu kan, mata, nah, kemudian pipi gitu kan. Ya, telinga juga ada tetesnya gitu kan. Nah, nanti kalau sampo untuk rambut dipakai untuk gigi ya kan terasa tidak enak, ya, bahkan bisa jadi membahayakan. Begitupun sebaliknya, ya pasta gigi dipakai untuk merawat rambut, gitu kan. Nah, jadi
subhanallah, tubuh kita itu begitu sempurna. Maka begitupun dengan kenikmatan. Ya, tangan ini bisa merasakan nikmat. Begitupun anggota badan yang lainnya. Ya, makan juga kan bisa terasa nikmat. Walaupun nikmatnya makanan itu ya tidak lama, ya terasa kita nikmat di kerongkongan gitu kan. Kerongkongan paling 10 cm gitu kan. Ya, nikmat sekali makan dengan yang pedas, yang suka sambal gitu kan. Tapi ketika perutnya kurang bersahabat, nanti nikmat itu sampai ke perut jadi sakit. Begitulah, ya. Nah, maka bagaimana inti daripada kita mengingat kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Jadi diperintahkan untuk banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, ya'ni al-maut. Karena dengan maut, ya semua kelezatan yang kita rasakan di dunia hilang semua. Kalau sudah meninggal kan tidak merasakan apa-apa gitu kan. Nah, jadi mengingat kematian itu mengingat mati ibadah yang sangat dianjurkan, ya karena nanti berkaitan dengan keimanan kita dan juga bagaimana kita betul-betul hidup ini tujuannya adalah Allah dan akhirat yang kekal selamanya. Ya. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Dan berziarah kubur itu merupakan pengingat kematian. Ya, jadi intinya ziarah kubur adalah mengingat kematian. Ya. Sekeras apapun hati manusia ketika dia dihadapkan dengan kuburan, luluh semua. Ya, kalau tidak luluh, terlalu keras berarti kolbunya hatinya. Nah, maka ziarah kubur itu merupakan pengingat kematian karena tadi mengingat kematian itu ibadah yang sangat dianjurkan dan salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan berziarah ke kuburan karena kuburan adalah tempat orang-orang yang telah meninggal yang sudah menjadi mayit maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ya, dulu saya melarang kalian berziarah kubur kata Nabi dalam hadisnya. Ini memang ada yang melatar belakangi awal-awal kan sebagian masih pada lemah kondisi keimanan para sahabat. Sehingga ketika berziarah kubur ketika itu ya banyak kekhawatiran ataupun mungkin ada ratapan-ratapan yang berlebihan ketika ke kuburan. Maka awalnya adalah nahaitukum kata-kata Rasul. Ada pelarangan. Kemudian al-an atau ala fazuruha. Ya. Dan sekarang ya silakan berziarah. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada penghapusan hukum ataupun nasakh mansukh. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana di dalam hadis ini dulu dilarang kemudian sekarang dipersilahkan bahkan diperbolehkan. Tadi intinya untuk mengingat kematian. Ya. Al-an atau ala fazuruha dan sekarang silakan berziarah. Ya. Apa manfaatnya berziarah kubur itu? Yang disebutkan dalam hadis ini adalah fa innahu yuriqul qalbah. Setidaknya dapat melunakkan kolbu hati. Dengan berziarah kubur, kolbu hati kita menjadi lunak. Ya, karena kolbu itu ada yang keras. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan au asyaddu qaswa. Ada yang lebih keras daripada batu gitu. Bagaimana ada kolbu hati yang selamat, ada yang sakit, ada yang mati bahkan. Dan hanya kolbu yang selamatlah yang nanti akan bertemu kepada Allah itu dengan terbaik. Ya, illa man atawaha, kecuali yang menghadap Allah kolbu yang selamat, biqalbin salim. Ya. Nah, maka bagaimana supaya kita mempunyai kolbu yang selamat, yang
lunak ketika mendengar kebaikan dan akhirnya beramal soleh. Nah, salah satunya adalah dengan berziarah kubur gitu kan. Ya, karena langsung dihadapkan gitu kan dengan kondisi yang nyata bahwa semua kita akan mengalami itu, cuma waktu yang berbicara gitu kan. Dan ini rahasia. Fa innahu yuriqul qalba. Karena dengan ziarah kubur itu hati kita akan menjadi lunak. Ya, sekeras-kerasnya hati orang ketika sudah ditinggal sama orang yang dia sayangi, kemudian sampai diantar ke kuburannya. Ya, dia ada kesedihan gitu kan. Ya. Kemudian waktu dunya'ul ain, dengan berziarah kubur itu adalah menitikkan air mata. Ya. Maksudnya bersedih, kemudian sedih itu kan dari mengingat ya bagaimana semua kita juga akan seperti itu gitu kan. Ya. Kemudian wa tuzakkirul akhirat, dengan berziarah kubur mengingat kita kepada akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang kekal. Di sana adalah bagaimana kita menuai pahala, memanen, ya. Dan di dunia tempatnya kita berjuang, beramal soleh. Kalau dalam tanaman bercocok tanam gitu kan. Ya. Nanti dituainya ataupun dipanennya daripada tanaman kita itu di akhirat. Maka wa tudzakirul akhirat, dengan berziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Akhirat kampung keabadian. Ya, kemudian wala taqulu hujron. Janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Ya, jadi ketika berziarah tidak boleh berkata yang buruk ataupun menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Ya, karena itu menyakitkan. Ya. Jadi ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian, dan ini diperintahkan. Inti daripada ziarah kubur itu adalah tadi mengingat kematian. Kita diperintahkan untuk banyak niat kematian, ya, dan salah satunya adalah dengan berziarah, berkunjung ke tempat orang yang sudah meninggal, ke kuburan, ziarah kubur. Jadi al-an ala fazuruha wa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqul hujra. Maka berziarah kubur ini adalah disunnahkan. Ya, karena intinya tadi untuk mengingat kepada kematian. Karena setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Dan kita berkeyakinan di dalam agama kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan akhirat selamanya. Maka bagaimana semua amalan kita di dunia nanti akan kita dapatkan balasannya di akhirat. Nah, maka dengan mengingat kematian, tentunya harapannya adalah bagaimana bertambah keimanannya, kemudian bertambah amal solehnya, bertambah kebaikan-kebaikan lain. Jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kapan kita berziarah kubur? Ya, berziarah kubur itu sebenarnya tidak dibatasi oleh waktu. Dalam artian bisa kapan saja. Walaupun kita menemukan memang terutama di Indonesia, ya, ketika saat Lebaran Idul Fitri atau mungkin sebelum puasa, ya, itu banyak yang berziarah, berkunjung ke kuburan, mendoakan. Ya, walaupun di dalam beberapa keterangan para ulama menyampaikan bahwa memang ada hari-hari yang dianjurkan untuk berziarah. Di antaranya adalah hari Kamis dan hari Jumat. Ya, karena Jumat kan termasuk kepada rajanya hari Sayyidul Ayyam. Ya, jadi bagaimana di hari itu kita banyak berbuat kebaikan. Inti daripada ziarah itu kan berbuat kebaikan. Baik untuk yang berziarahnya karena dengan itu sadar akan kematian, sehingga dengan sadar dia akan terpacu untuk beramal soleh.
karena Allah. Kemudian juga sisi baik untuk yang diziarahi adalah didoakan. Ya, karena kalau sudah meninggalkan terputus semua amalannya. Ya, kecuali anak ataupun keturunan orang-orang yang mendoakan kepada orang yang telah meninggal. Maka ziarah ini adalah bagian daripada bagaimana kita mendoakan kepada orang lain ataupun orang tua, ya, selain kita yang masih ada tentunya kan orang lain, mendoakan kepada mereka karena yang sudah dikuburkan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan salah satu amalan baik yang masih hidup adalah mendoakan. Jadi pada dasarnya ziarah kubur ini tidak dibatasi, tetapi memang dalam beberapa keterangan disebutkan ketika hari Kamis dan hari Jumat itu lebih utama karena memang hari Jumat salah satunya termasuk kepada Sayyidul Ayyam, ataupun hari Kamis juga ketika Kanjeng Nabi ditanya kenapa berpuasa di hari Kamis, intinya kan berpuasa berbuat amal soleh karena diangkatnya amal kebaikan. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita banyak berbuat kebaikan. Kemudian ketika kita berziarah kubur, tentunya ini adalah ibadah. Ya, maka bagaimana kita sesuai dan bahkan tidak sebaliknya, ya, tidak menjadi bukan kebaikan bagi kita. Ya, maka ketika berziarah kubur itu kita diutamakan untuk mempunyai wudhu, ya. Kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, ya. Nanti ada doanya assalamualaikum, ya. Selanjutnya assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Bisa ditambah wal muslimina wal muslimat. Dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insya'allahu lahiqun. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian semua. Ya, kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian mendoakan, ya, as'alullaha lana walakumul afiyah. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian al-afiyah, keselamatan. Ya, jadi ini adalah salam yang kita sampaikan kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu lahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang masih hidup kan assalamualaikum. Ya, kalau ini assalamualaikum ahlad diyar. Ya. Baik. Sebentar, ada ini. Baik, mohon maaf, barusan terputus. Ya, cara berziarah kubur, kita mempunyai wudhu diutamakan, kemudian mengucapkan salam tadi kepada ahli kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, kemudian kita banyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah karena sadar, ya, kita juga adalah akan mengalami hal yang sama dan sadar banyak kesalahan, maka perbanyaklah istighfar. Ya, karena dengan istighfar menghapus kesalahan. Ya. Kemudian mendoakan kepada ahli kubur. Ya. Intinya adalah mendoakan, bukan meminta
didoakan, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang masih hidup yang berziarah mendoakan kepada ahli kubur. Ya. Nanti doanya ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Kemudian membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Ya, surat-surat pilihan. Ya, kita terbiasa membaca surat Al-Fatihah, kemudian ya semua ayat di dalam Al-Quran, semua surat kan mempunyai keistimewaan. Ya, tetapi tentunya memang ada ayat-ayat yang kita baca ketika berziarah. Nah, yang pendek karena ya kan kita juga berziarah kan tidak bisa berlama-lama gitu kan. Ya, selama-lamanya di kuburan tetap saja ya tidak lama itu kan. Makanya membaca ayat-ayat yang pendek dari Al-Quran. Mungkin surat akhir dari juz amma, surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Kemudian tidak duduk dan berjalan di atas kuburan. Ya. Karena itu akan menyakitkan. Ya, samanya ketika apa? Ketika mungkin kita berjalan di atas tubuh orang lain, ya kan, ataupun diduduki, ya kepalanya kan sakit gitu kan. Ini bagian daripada etika akhlak kita berziarah. Jadi tidak duduk dan berjalan di atas kuburan, yang di atas itunya apa namanya pas batu nisannya, ya kan bisa duduk di pinggirnya. Juga tidak bertindak yang berlebihan. Dalam artian kita dilarang untuk berbuat hal-hal yang berlebihan ketika berziarah. Ya. Jadi kita memaknai dan juga bagaimana kuburan itu pun ya jangan berlebihan. Ya. Mungkin dari segi bangunan kuburan, ya maka kita menyaksikan memang kuburan di beberapa tempat itu kan ada kalanya tidak terlalu dipunjulkan, ya itu supaya menghindari bagaimana pengkultusan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, ya karena kalau bertindak berlebihan ya sewajarnya saja gitu kan. Tanda itu memang perlu gitu kan sewajarnya. Nah, karena dikhawatirkan adalah nanti akan orang melakukan berlebihan yang harusnya mendoakan ini malah minta didoakan. Ya. Dan ya tanda itu kan perlu, makanya ada batu nisan itu kan sebagai tanda gitu kan. Nah, jadi inilah bagaimana ketika kita berziarah ke kuburan, intinya adalah kebaikan untuk yang berziarahnya juga untuk yang diziarahi didoakan. Ya, karena amal kebaikan tadi diawali dengan mempunyai wudhu, karena wudhu itu adalah amalan baik. Ya, bersuci ketika kita akan sholat juga kan harus berwudhu itu kan. Ini diutamakan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Ya, tapi diutamakannya mempunyai wudhu. Ya, tadi kemudian mengucapkan salam, kemudian perbanyak istighfar, kita mendoakan, juga salah satunya kita membaca ayat Al-Quran, ya karena Al-Quran itu ketika dibaca akan menjadi kebaikan bagi yang membacanya. Ya, kemudian tadi tidak berbuat berlebihan, ya salah satunya mungkin ya duduk ataupun bahkan berjalan di atas kuburan. Nah, kemudian doa salam dan yang tadi ya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah lahum lahiqun ya as'alullah lana wa lakumul afiyah. Intinya bagaimana kita pun sadar bahwa akan menyusul ya insyaallah lahiqun ya akan menyusul, tetapi waktu yang kita tidak tahu. Kemudian doa yang bisa kita panjatkan juga ada dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami semua. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Mungkin yang tadi yang telah beriman duluan, telah meninggal pun duluan. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam kalbu, dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena sesama orang beriman itu adalah saudara. Kita tentunya tidak mau bergontong-gontokan, tidak mau ada kedengkian bersama saudara. Ya. Karena innamal mu'minuna ikhwah, bersama orang yang beriman itu adalah saudara. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi ini salah satu doa yang bisa kita panjatkan ketika berziarah. Ya. Ataupun doa yang masyhur yang sering kita dengar. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang minimal itu. Ya. Yang agak panjangnya ditambah lagi. Wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-dans wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Intinya adalah bagaimana kita meminta kepada Allah ampunan. Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia yang telah meninggal. Ya. Walaupun lahu ini ada juga yang merubah ketika untuk perempuan kan jadilah Allahumma ighfir laha, ya tinggal diganti saja hu jadi ha. Kalau untuk banyak Allahumma ighfir lahum, gitu kan. Ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, gitu kan. Ya, jadi intinya yang ini kita mendoakan kepada orang yang meninggal. Mendoakan supaya diampuni, kemudian warhamhu, dan berilah kasihanilah, kemudian berilah kekuatan memaafkan ia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia. Waqim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Dan pada akhirnya adalah masukkanlah ke surga dan jauhkanlah dari azab kubur dan azab neraka. Wa'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Ya, jadi ini salah satu doa yang minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, kalau mau ditambah ke bawahnya juga ya silahkan. Lebih lengkap, lebih panjang. Ya. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad dans. Intinya bagaimana meminta kepada Allah supaya dosanya diampuni. Ya. Kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad dans, gitu kan. Wa abdilhu daran khairan min dari. Intinya kita juga mendoakan ya yang ditinggalkan itu senantiasa diberikan kesabaran dan lebih baik. Ya, di ujian kan ketika ditinggal orang yang meninggal itu bagi yang masih hidup adalah bagaimana bisa bersabar. Ya, terutama ya terhadap orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Tentunya kan banyak sekali kenangan gitu kan. Maka ketika ditinggalkan tentunya ada guncangan-guncangan keimanan. Ya, maka bagaimana kita senantiasa meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Ya, jadi ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, kemudian bagaimana kita ziarah ini kan berkunjung, ya. Berkunjung ya intinya kepada orang yang telah meninggal. Ya, yang meninggal itu baik saudara kita, bahkan mungkin juga orang tua atau mungkin anak, ya. Ataupun mungkin orang lain, ya. Intinya mendoakan dan jangan sampai menjadi salah tujuan didoakan. Ya, ingin didoakan. Ya, karena yang sudah meninggalkan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana ketika kita berziarah? Ya, berziarah, mendoakan ini kan ya terutama sebenarnya kepada keluarga kita. Ya,
keluarga yang dekat gitu kan. Mungkin ada ya tadi saudaranya. Ya. Kalau berkesempatan dan berkeinginan untuk berziarah kepada ya tadi dikatakan orang-orang yang soleh gitu kan. Ya juga silahkan. Intinya adalah bagaimana itu kita mengingat kematian. Karena kalau dari segi matinya, ya semuanya sama kan. Baik orang keluarga dekat kita ataupun mungkin orang yang jauh secara nasab, tetapi dia orang yang baik, orang soleh gitu kan. Intinya kita menziarahi orang soleh juga adalah bagaimana kita teringatkan untuk termotivasi untuk beramal soleh. Ya, seperti orang yang telah meninggal. Ya. Jadi intinya adalah berziarah itu kita mendoakan, ya, mendoakan kepada orang yang telah meninggal, ya baik itu kerabat kita ataupun mungkin orang lain. Ya tadi ketika berziarah ke orang-orang yang soleh walaupun jauh gitu kan, itu intinya bagaimana kita ingat kepada kematiannya sehingga orang yang soleh pun, ya kalau mungkin dulu ketika di dunia juga ada orang yang terpandang, orang yang gagah, itu meninggal juga pada akhirnya gitu kan. Apalagi ibaratnya diri kita yang mungkin kesolehannya belum seperti orang yang telah meninggal yang soleh itu, ataupun mungkin sama orang yang berilmu, ya orang yang berilmu saja, orang dengan ilmunya dia banyak berjuang dan juga beramal soleh, meninggal juga. Apalagi kita ibaratnya, apalagi saya yang lebih sedikit keilmuannya, lebih sedikit kekayaannya ibaratnya. Nah intinya ke sana sendiri. Bagaimana kita mengingat, ya, dan ya mendoakan, gitu kan. Nah, juga ketika kita berziarah juga, ya, ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana kita merasakan, ya, karena tentunya ada nuansa spiritual tersendiri ketika langsung berkunjung ke tempatnya. Nah, harapannya adalah selain banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bagaimana kita pun merasa lebih dekat dan dengan berziarah itu, ya kita termotivasi untuk tadi banyak berbuat amal soleh. Intinya ke sana. Ya, jadi yang paling penting adalah dampaknya bagi diri kita. Dan tentunya ketika ada orang keluarga yang telah meninggal yang dekat, ya kita pun berziarah mendoakan. Jadi jangan sampai yang jauh diziarahi, tetapi yang dekat saudara ya tidak diziarahi, ya berarti ataupun mungkin ya walaupun berdoa kan bisa dari mana saja gitu kan. Ya minimal kan ketika langsung berziarah kan ya langsung ingat dan mendoakannya. Ingat kepada kebaikan-kebaikan. Intinya daripada ziarah seperti itu. Baik itu yang kita bahas dan kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan ziarah kubur ini, ataupun mungkin nanti ada jamaah ibu-ibu teteh-teteh yang akan berbagi tentang ziarah, dan ya mungkin nanti kita dari segi berziarahnya, ya nah semuanya kan belum merasakan bagaimana diziarahi di kubur gitu kan. Ya kalau berziarahnya kita merasakan, tetapi kalau orang yang sudah dikubur itu bisa berbicara, ya tentunya adalah merasa senang kan ketika diziarah itu. Ya, sama halnya ketika kita di dunia masih hidup ini gitu kan. Ada orang berziarah kepada kita, berkunjung, ya. Kita merasa senang. Apalagi yang berkunjungnya membawa kebaikan gitu kan. Membawa kebaikan dari segi materi mungkin gitu kan. Senang gitu kan. Bertemunya saja ya sudah bahagia. Nah, kalau bisa dikiaskan ya orang yang telah meninggal juga kan. Cuma kalau orang yang masih hidup kan masih bisa berbalas silaturahim, berbalas kunjungan.
Tapi kalau sama orang yang telah meninggal kan tidak bisa membalas orang yang telah meninggal kepada kunjungan kita yang masih hidup. Ya. Jadi tentunya kalau dilihat dari segi orang yang telah meninggalnya, ya sama halnya saya kira dengan masih hidup, bahagia, senang ketika dikunjungi, ya didoakan terlebih gitu kan. Maka intinya adalah bagaimana kita banyak mengingat kematian, dan salah satu mengingat kematian ini adalah dengan berziarah. Ya, demikian yang disampaikan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus bagi yang menyampaikan dan bagi siapapun yang mendengar mendapatkan manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Taib. Hari ini kita nggak ada nggak ada pantun, Ustaz, karena Mbak Bertanya sedang berhalangan. Terima kasih Ustadz tadi atas ilmu yang sudah dibagikan. Masya Allah, jazakallah khairan. Saya bikin sedikit kesimpulan ya Ustadz. Jadi tadi menurut Ustadz ternyata ziarah kubur itu dianggap sebagai ibadah sunnah ya Ustadz, karena mengingat kita kepada kematian. Kemudian yang kedua, karena pengingat kematian juga bisa menjadi pelunak hati atau kalbu. Ziarah tidak dibatasi waktu dan hari, hanya ulama menganjurkan kami setelah asar dan Jumat. Untuk ziarah, salah satu yang dianjurkan adalah berwudu, salam, istighfar, mendoakan, boleh membaca ayat pendek Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah duduk dan berjalan di atas kubur. Ya Ustadz ya, kira-kira kesimpulan tadi yang dari Ustadz berikan. Kita langsung aja kepada sesi tanya jawab. Karena kita ada waktu, maka sesi tanya jawabnya lumayan agak banyak nih. Mungkin sesi tanya jawab pertamanya Teh Dewi atau bagaimana Teh Dewi? Ya boleh Teh. Ya silakan Ustaz. Silakan Teh Dewi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan Mangga. Jadi begini, saya kan memang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bapak saya meninggal tahun 2019, kemudian ibu bulan Februari yang lalu. Dan keduanya dimakamkan di satu liang yang sama. Jadi pengalaman saya menguburkan kedua orang tua itu cukup membuat saya tuh kepikiran gitu Ustadz. Kenapa ya di Indonesia gitu khususnya, ya di Jakarta khususnya karena saya dari Jakarta. Ketika ada orang meninggal dan dikuburkan di di tempat pemakaman umum, kita itu selalu diserbu oleh orang-orang yang mencari nafkah di makam gitu. Walaupun kalau menurut kantor dinas pemakaman itu di luar ini mereka. Jadi waktu ibu saya meninggal dan kami menguburkan beliau itu belum sempat kami berdoa gitu, tiba-tiba kita udah diserbu aja gitu dengan berbagai orang yang menawarkan jasa membuatkan nisan, kemudian perawatan makan dan sebagainya. Dan belum kita sudah ditodong dengan harga yang cukup lumayan gitu Ustadz. Jadi kami baru berduka, ibaratnya air mata belum kering gitu ya. Dari kesedihan, kita sudah dikerubungi oleh macam-macam orang di situ gitu. Dan waktu itu saya dan kakak berpikir, karena waktu pertama kali dikubur kami hanya menggunakan nisan sederhana yang kita dapat dari pihak rumah sakit, dari pihak jasa penguburan di rumah sakit, terus saudara gitu ya, om tante itu pada nanya, emang nggak mau dibikin itu nisan yang bagus, yang begini begitu. Dan kami berpikir, ya kami baru selesai memakamkan, dan selama ibu sakit lumayan banyak pengeluaran kami keluarkan gitu untuk perawatan ibu dan rumah sakit ibu. Terus tiba-tiba kami harus keluar lagi uang yang banyak untuk membuat batu nisan, dan nggak tanggung-tanggung gitu, ada yang minta 2 juta, 3 juta gitu kan. Kita mikir
ya ini itu aja kita belum selesai gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak memasang batu nisan dulu. Kemudian kira-kira 2 minggu, sebulan kemudian baru kita pikir, oke, ada uang, mari kita buat deh batu nisan berapa sih? Ternyata waktu kita tanya ke tukang jasa pembuatan batu nisan yang ada di luar TPU itu, dia bilang kalau biaya sendiri murah kok, cuma 1,5. Ya udah. Terus tapi ada tapinya, Neng, katanya. Jangan bilang-bilang sama orang di dalam kalau Neng beli dari saya langsung. Nanti saya dimarahin, nanti saya dipajakin dan segala macam. Terus ya gimana naruhnya? Taruh aja sendiri kalau lagi sepi. Tapi itu pun nggak bisa. Karena kalau kita naruh sendiri, pasti nanti akan dipajakin ini itu sama orang di dalam. Jadi semacam pungli begitu loh, Ustaz. Jadi setelah sekian bulan Ibu meninggal, sejak Februari lalu, baru ada kerabat yang nanya, itu mau di taruh nisan atau enggak. Dan menurut kantor pemakaman dibilang bahwa makam Bapak Ibu saya itu tanahnya sudah amblas, ya karena sudah berapa bulan mungkin jadi jasadnya sudah sudah hancur sehingga tanah di atasnya turun gitu. Oke, dan kerabat ini bilang kemarin udah nanya ke orang-orang sekitar berapa biaya untuk menguruk tanah sehingga jadi rapi, kemudian diberikan ditanami rumput dan sebagainya, dan ditanami ini. Terus Punten, ya. Pertanyaannya apa ya Teh Dewi? Pertanyaannya, bolehkah, harus nggak sih, wajib nggak sih kita mendandani makam keluarga kita sampai harus mengeluarkan uang berjuta-juta gitu? Karena sepertinya tuh seperti ada kayak budaya di sekitar kita yang mengharuskan kita mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mendandani makam kita. Sehingga kalau saya datang aja gitu, Pak Ustadz, saya datang di jalan mendatangi kuburan orang tua saya, itu saya nggak nyaman karena saya belum selesai berdoa, orang udah, Bu, itu harus diiniin, harus diituin, harus ditanamin rumput, harus diini, harus itu tanahnya amblas dan lain sebagainya. Sehingga saya tuh nggak merasa nyaman untuk datang berziarah kubur pertama, sampai saya berpikir apakah saya harus hanya berdiri di luar saja gitu loh, di luar pagar TPU gitu untuk mendoakan orang tua saya, daripada saya harus datang ke dalam dan saya diporotin orang-orang pungli-pungli di dalam. Kira-kira latar belakangnya kayak gitu, Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik, terima silakan Pak kasih. Ustadz, mangga. Ya, terima kasih Teh Dewi ya, Dewi Hadi. Nah, terkait dengan bagaimana kita mendandani ya kuburan, ya tentunya seperlunya. Terlepas dari tadi, memang ada di beberapa daerah yang kebiasaan mungkin ya, ataupun ada yang sudah menjadi budaya itu kan. Nah, jadi tetapi intinya adalah bagaimana kita menghormati orang yang telah meninggal itu, ya tadi dengan mendoakannya, kemudian kuburannya juga, ya tentunya dipelihara, tetapi jangan berlebihan, ya karena ketika kita, ya ini memang di beberapa daerah gitu kan, ya kita mungkin melihat teteh-teteh, ibu-ibu yang telah berziarah mungkin ke makamnya para sahabat Nabi, itu kan ada pemakaman baqi kan di masjid, di samping masjid Nabawi itu kan, ya jadi itu kan rata semuanya, ya karena memang ya apalagi mungkin di kuburan, dan ada kalanya di beberapa tempat yang ketika sudah tidak ada lagi tempat untuk mengubur itu, ya maka yang awal itu ada kalanya ditimpah kembali ataupun mungkin ada yang dikeruk gitu, ya jadi intinya bagaimana kita memperlakukan
orang yang telah meninggal ya kuburannya sewajarnya, ya. Dan tadi disesuaikan dengan keadaan di daerah tersebut, dalam artian ketika itu memberatkan, tadi sampai prolognya dikatakan ya menyulitkan, bahkan mungkin sampai dari segi ya keuangan gitu kan. Ya intinya ya jangan berlebihan, ya, karena itu memang ini kan terlepas dari ini ya, dari perbedaan. Bahkan ya ada yang melarang ataupun mungkin ya tidak boleh gitu kan, sampai dia terlalu berlebihan ketika dibangun di atasnya gitu kan. Ya. Maka memang di beberapa tempat pun ya yang saya tahu gitu kan, banyak juga yang ada ini batu nisannya kan sederhana gitu kan. Ya. Apalagi tadi membuat ya merepotkan gitu kan dari segi itu. Ya. Sampai ada ya pungli gitu kan. Itu udah kepada bagaimana ya tidak seharusnya gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita memperlakukan kuburan orang yang telah meninggal sewajarnya, juga dirawat sewajarnya, karena memang ya tadi ya itu adalah ya tempat ya kan berbeda dengan ketika kita berkunjung kepada yang makamnya ada. Intinya dari batu nisan itu adalah sebagai tanda gitu kan, sebagai tanda, jangan sampai berlebihan gitu kan, itunya memberi tanda. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, terima kasih Ustaz. Baik Ustadz, semoga cukup jelas ya Teh Dewi atas jawaban Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah ada yang melambaikan tangan terlebih dahulu. Teh Dewi, ini banyak banget yang bertanya, ada 3 Dewi. Sekarang Teh Dewi Yana dulu, baru kemudian Teh Dewi satunya lagi. Mangga Teh Dewi Yana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, punten nggak buka kamera. Ini saya tuh heran gitu ya, tapi bingung kan, banyak tuh makam-makam yang memang mungkin dianggap sebagai apa ya, kiai atau wali atau apalah gitu, atau siapalah gitu ya, yang orang-orang dianggap keramat. Nah itu kan banyak didatangi. Terus dan yang ngedatangi itu bukan masyarakat awam aja ya, sampai yang katanya kiai apalah gitu, itu semua ngedatengin terus tawasul di sana segala macam dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Nah itu tuh sebetulnya gimana sih gitu? Apa boleh? Kan kita kan nggak boleh minta ke makam. Katanya iya nggak minta ke makam gitu. Tapi kan doanya di situ untuk saya aneh. Tapi apa memang untuk saya ya, ataukah memang sebetulnya itu tidak aneh gitu kalau ngelihat seperti itu gitu. Karena kan banyak tuh makam yang udah dibungkus-bungkus tuh, itu kan banyak yang pada datang. Itu kan sampai gimana kayak ke apa tuh Sunan Gunung Jati atau kemana. Nah itu sebetulnya gimana sih gitu? Boleh nggak sih ziarah yang dimaksud itu sampai sejauh mana gitu? Itu sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Dewiana. Inti daripada berziarah ya kepada makam siapapun, ya tadi adalah bagaimana kita mengingat kepada kematian. Ya, karena tadi berziarah kepada orang yang taruhlah wali, ya wali juga kan telah meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang bisa adalah kita mendoakannya. Ya, maka memang terkait dengan ini adalah banyak ini, ada yang banyak kekhawatiran, ada yang tidak. Ya, maksud saya adalah bagaimana ada di ya tadi salah satu contoh kan di sekitaran Masjid Nabawi itu kan apa namanya tidak, kita lihat semuanya atasnya kan cuma batu saja gitu kan. Ya, padahal itu adalah ada makam para sahabat, ya orang-orang saleh gitu kan. Ya begitupun ketika kita melewati ini makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya kan, ya kita dijaga dan diamankan. Itu adalah dikhawatirkan ya orang kan tidak boleh menginap di sana gitu kan. Dan memang ini terkait dengan
bagaimana dikhawatirkannya pengkultusan itu kan, ketika sudah mengkultuskan kan dikhawatirkan mengganggu keimanan. Ya, itu awal daripada bagaimana permintaan ketika kita bisa menelaah di surat Nuh itu kan ada sampai nama orang-orang soleh itu kan, Waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. 5 orang itu adalah orang-orang soleh, dan orang-orang ketika itu meminta supaya dibuatkan patungnya supaya mengingat kepada kebaikan mereka, dan ada yang melarang karena dikhawatirkan ya terlalu dikultuskan kemudian nanti malah disembah gitu kan. Nah, jadi intinya bagaimana dengan kuburan pun gitu kan, dengan kuburan intinya adalah bagaimana kita berziarah itu kan, kebaikan bagi yang berziarahnya adalah ingat kepada kematiannya. Ya, jadi bukan meminta doa tetapi mendoakan, ya, mendoakannya. Dan ini memang ada cerita ini, ada cerita lucu di balik berziarah itu. Ya, ceritanya memang agak panjang, tapi saya persingkat saja. Ini berkaitan dengan bagaimana ya tadi sampai orang mengkultuskan bisa jadi karena dia tidak tahu. Maka karena saya pun jarang berziarah kepada makam yang jauh gitu kan, ya paling yang dekat saja gitu kan. Nah, kemarin ada yang menyampaikan bahwa orang yang berziarah ke makam para wali itu gitu kan, ya memang ada satu makam ataupun beberapa makam yang ternyata tidak diketahui sebenarnya. Jadi ada makamnya, ada tempat sujudnya gitu kan. Jadi ternyata makam wali itu ternyata di bawah, ya tidak diperlihatkan karena ternyata penjaganya menyampaikan karena dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal pengkultusan sehingga nanti mengganggu keimanan. Ya. Dan juga ada cerita yang tadi yang pendek, intinya bisa jadi orang, walaupun ya semuanya kan berkaitan dengan sejarah, ya sejarah. Tetapi intinya bagaimana kita mengetahui makam orang-orang soleh itu supaya mengingatkan kita dan kita mendoakan, ya mendoakan. Karena dengan mendoakan mereka kan doa itu kan sebenarnya kembali kepada diri kita, ya. Ketika kita mendoakan banyak berziarah, harapannya adalah nanti kita pun setelah meninggal kan didoakan, ya seperti itu kan. Karena ya kita pun tidak tahu meninggal kapan, kemudian apakah ada orang yang akan mengurus, ya. Makanya ini adalah bagaimana gambarannya ketika kita sekarang gitu kan. Ketika kita banyak mendoakan, ya insya Allah ya didoakan dengan izin Allah, Allah akan menggerakkan orang yang mendoakan kita gitu kan. Nah, jadi terlepas tadi ada kalanya memang orang itu ya mohon maaf ya itu kan tidak tahu sejarahnya itu siapa gitu kan. Sampai ada cerita pendek tadi ya. Jadi ada penjaga makam kan ya. Penjaga makam, kemudian dia itu menjaga makam sudah lama. Nah, kemudian dia punya anak gitu kan, ya punya anak, dan anaknya mengetahui bahwa bapaknya ini menjaga makam, dan dari hasil menjaganya itu kan ada orang yang memberikan uang gitu kan, ya punya uangnya. Nah maka dia di bahasa ininya mungkin suruh belajar di pesantren kan. Harapan orang tuanya adalah dia lebih baik dari orang tuanya. Ternyata setelah, dan dia dibekali apa tuh, kendaraannya kuda, ya kendaraannya kuda. Kemudian singkat cerita kudanya ini meninggal, mati gitu kan. Kemudian dia kuburkan, ya. Dan dia membuat rekayasa bagaimana supaya kuburan kuda ini banyak yang menziarahinya. Ya, dia buat cerita bahwa ini adalah orang soleh. Ya, ini memang ceritanya panjang, tapi intinya kita harus mengetahui bagaimana latar belakang siapa yang dikuburkan, karena ada kalanya orang ya itu tidak mengetahui latar belakangnya. Tetapi intinya sekali adalah bagaimana kita berziarah kepada kubur itu, ya
kepada kubur itu adalah mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan, ya, dan mendoakan, dan jangan sampai meminta karena nanti akan terjerumus kepada ya kesyirikan gitu kan. Intinya mendoakan. Itu mungkin teh yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan bisa dipahami. Mangga nuhun. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini langsung aja saya gabungkan. Pertanyaan pertama itu datang. Suaranya kecil teh, punten. Kalau gini kedengeran nggak? Kedengaran jelas. Kedengeran ya, soalnya lagi pasang itu pemanas, jadi berisik. Baik Ustadz, ini saya gabungkan aja Ustadz pertanyaannya, yaitu datang dari dua saudara kita nih, Ustadz. Apakah kita ke makam itu harus dalam keadaan wudhu? Dan kedua, apakah kita boleh ziarah itu dalam keadaan haid? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, tadi diutamakan ketika berziarah mempunyai wudhu, ya, diutamakan, ya. Tidak pun ya tidak apa-apa gitu kan, tidak apa-apa. Kemudian bagaimana ketika perempuan, ibu-ibu dalam kondisi haid berziarah? Ya silakan berziarah, bisa, ya, tidak dilarang gitu kan, ya. Yang dilarang itu ketika haid kan sholat gitu kan, puasa, ya. Kalau berziarah tidak dilarang gitu kan. Dan nanti mungkin ketika di kuburannya, ketika mendoakan, ya, dengan doa-doa yang sudah dihafal, ya. Karena kalau sampai akan membaca Al-Quran kemudian sampai memegang mushaf, kan itu ada perbedaan. Nah, mungkin itu yang dihindarinya. Ya, kalau secara berziarahnya ya silakan, tidak ada larangan gitu kan. Nah, dan kemudian memang bagi wanita, bagi ibu-ibu ini kan terkait dengan ziarah ini memang ada pembahasan, tetapi intinya adalah bagaimana dengan ziarah tidak berbuat dosa gitu kan. Ya mungkin salah satunya adalah mungkin ada dengan ziarah itu kan ada kalinya tempat ini ya, tempat umum gitu kan. Ya jadi jangan sampai ke tempat umum ya banyak orang di sana ya auratnya terbuka. Nah itu yang dilarang. Ya. Ya kalau ketika haid gitu kan, ataupun mungkin ya kalau sekarang kan gimana ya. Tetapi itu ini juga intinya jangan sampai menyakiti berbagai pihak gitu kan, ya. Dan sekarang kan ada budaya ini, zamannya kan apa ya, sudah bentar-bentar kan selfie di kuburan gitu kan, mendoakannya aja belum sudah selfie. Nah saya kira memang tidak ada larangan ya, tetapi memang itu kan secara etika mungkin ya mendoakan aja dulu gitu kan, mendoakan. Jadi apa namanya, inti daripada kita berziarah kan mendoakan gitu kan. Ya, dokumentasi juga boleh sih sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita berziarah itu ya, kemudian ibu-ibu perempuan juga ketika haid ya tidak ada larangan. Jadi yang dilarang itu ketika haid kan itu sholat, puasa, dan ya, apa namanya, membaca Quran langsung, dan itu perbedaan itu kan. Maka ketika mendoakan ya dihindari memegang Al-Quran langsung, ya kan bisa mungkin ayat-ayat yang sudah dihafal mendoakan. Itu yang kita ketahui. Baik Ustadz, atas mohon atas jawabannya. Saya setuju Ustadz, tadi kan banyak sekali ya sekarang mungkin karena sosial media juga ya Ustadz ya, bahkan pada saat pemakaman pun tanahnya masih basah istilahnya Ustadz ya, sudah banyak yang foto-foto gitu ya Ustadz ya sambil selfie. Mungkin memang tidak dilarang, tapi secara etika kali ya Ustadz ya, mungkin ya yang harus kita perhatikan di sini. Jadi ada tata cara juga mungkin dalam penguburan dan dalam ziarah juga. Baik Ustadz, pertanyaannya berikutnya nih Pak Ustadz adalah ini mungkin menyangkut kepada kita nih, pada para wanita yang kawin campur. Bagaimana nih Ustadz kalau misalkan kita berziarah misalnya ke mertua atau mungkin saudara kita yang memang non muslim gitu Ustadz, apakah kita juga harus membacakan doa-doa yang sama seperti tadi gitu Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz?
Baik, bismillah. Yang kita ketahui berziarah, berkunjung ke makam itu adalah intinya mengingatkan kita kepada kematian. Ya silakan makam orang yang non muslim juga bisa kita ziarahi. Intinya mengingatkan kita kepada kematian. Karena mereka juga kan mati sama tidak bernyawa. Nah, cuma di dalam mendoakan ya yang kita tahu bahwa sepakat para ulama bahwa kalau mendoakan kepada orang yang telah meninggal dan dia non muslim yaitu tidak boleh gitu kan. Karena kalau mendoakan mendapatkan hidayah kan sudah tidak ada harapan lagi dia mendapatkan hidayah. Ya, ini pun disinggung memang di dalam Al-Qur'an gitu kan. Bagaimana tidak boleh memintakan ampun kepada non muslim gitu kan. Ya, dan sebelumnya kan pernah memintakan ampun Ibrahim itu kepada bapaknya dan bapaknya kan bukan orang Islam dan itu ada pengecualian. Ya, ada pengecualian disebutkan dalam surat At-Taubah itu kan. Jadi para ulama menyampaikan bahwa mendoakan kalau berziarahnya silahkan ya, tapi mendoakannya karena di doa yang tadi pun kan assalamualaikum ahlad diyar atau ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat ya, dari ahli kubur mukminin dan mukminat bukan. Ya, maka bagaimana kita pun kan ada kalanya mungkin melewat ini ya, melewat makam ya, melewat makam dan bisa jadi di makam tersebut ya contohnya mungkin ada kan di pemakaman yang di sana campur ya, walaupun kebanyakan kan itu tidak dicampurkan, mungkin ada di beberapa tempat yang dicampur antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman ya. Kita ketika sudah jelas di sana ada tandanya makam orang yang tidak beriman ya tidak boleh berdoa itu gitu kan, karena doanya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat ya. Kalaupun mungkin di makam itu campur ya kan kita mengucapkannya itu ya Allah Maha tahu atas doa kita ya, kita mendoakan kepada kuburan orang yang beriman gitu katanya. Jadi melihat doa itu jadi secara berziarahnya itu boleh kepada, karena intinya adalah niat kematian dan semuanya kan mati itu kan meninggal, tetapi mendoakannya para ulama menyebutkan haram ketika mendoakan orang yang non muslim ya, didoakan karena memang sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan hidayah karena sudah tidak ada ya. Baik Ustadz, hatur nuhun pisan jazakallah. Baik Pak Ustadz, karena pertanyaan masih banyak nih, saya langsung bacakan dengan menyingkat-nyingkat nih Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz, mendoakan itu kan bisa dari mana saja tadi kata Pak Ustadz kan, bagi orang yang sudah meninggal. Nah bagi para kami nih Pak Ustadz yang di rantau seperti ini, kan jadi kita tidak bisa menziarahi sesering mungkin gitu ya Pak Ustadz, kepada mungkin orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini sering mendengar komentar-komentar misalnya kasihan makamnya jarang didatangi atau kasihan mungkin jarang dikunjungi. Nah, ini bagaimana nih Ustadz? Bagaimana kita harus bersikap dengan cara apa kita mungkin bisa memberikan perhatian bahwa walaupun mungkin kita jauh gitu Pak Ustadz, tapi kita tetap mendoakan dan kemudian juga mungkin bagi yang ingin apa istilahnya kayak tadi mungkin mengurusi makamnya, apakah itu juga salah satu bukti gitu Pak Ustadz perhatian seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Intinya adalah mendoakannya dan tadi berziarah itu kan itu kepada orang yang berziarahnya. Ya, jadi dari ziarah kubur ini kan ada dua hal berarti. Yang pertama untuk yang berziarah yang masih hidup, yang kedua untuk yang meninggal. Nah, kalau untuk yang berziarah itu ya walaupun bisa saja tidak berziarah juga ingat kepada kematian, tapi secara ini adalah dampaknya adalah bagi yang berziarahnya. Sedangkan mendoakan, nah mendoakan tidak mesti datang ke kuburannya, kan bisa dari mana saja. Nah, bagaimana ketika kita ingin berbuat baik itu kan dengan mengurus makamnya yang telah meninggal saudara kita atau bahkan mungkin orang tua, ya saya kira ada cara lain ya. Kalau ibaratnya sahabat teman-teman semua yang jauh ya, yang kuburan keluarganya ada di Indonesia dan sekarang di perantauan ya, saya kira ada cara lain, bisa meminta bantuan yang ada di lembur gitu kan, yang ada di
daerah untuk membersihkannya. Dan nanti ibaratnya diberikan kebaikan gitu kan, ya sedekah kepada mereka, berinfak, dan mereka senang juga. Nah, itu diniatkan pahalanya untuk kebaikan orang yang telah meninggal gitu kan. Jadi bisa dengan cara lain. Itu malah banyak yang mendapatkan kebaikan gitu kan. Orang yang diminta kebaikannya untuk membersihkan kan senang juga gitu kan. Karena bukan senang imbalannya, tapi senang karena dia bisa berbuat baik gitu kan. Ya, jadi saya kira terkait mendoakan memang betul bisa dari manapun. Ya, ini memang kalau berziarah kan dampak bagi ininya, dampak bagi orang yang berziarahnya. Kalau yang didoakannya bisa dari manapun, dan tadi merawat ataupun bagaimana memperlakukan, ataupun kan sekarang walaupun tadi mungkin perlu di itu ya, jadi jangan sampai ada pungli gitu kan. Ya, sekarang kan sudah banyak juga yang menjaga itu, yang menjaga. Ya, kita diniatkan ya ketika memberikan upah pun ataupun bersedekah ya kebaikannya untuk itu, untuk orang yang telah meninggal gitu kan. Jadi banyak bisa berbuat kebaikan ya walaupun makamnya jauh. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Pak Ustadz, ini pertanyaannya nih. Apakah dalam Al-Quran meninggal itu harus dikuburkan, Pak Ustadz? Apakah boleh dikremasi, Pak Ustadz? Misalkan dari segi praktisnya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, Bismillah, setahu kita di dalam Al-Quran, ya ayat khusus yang menyatakan bagaimana orang yang meninggal harus dimanain memang tidak ada. Ya, tidak ada ayat khusus. Nah, ini kita temukannya dalam berbagai hadis Nabi dan juga dalam fikih ibadah itu kan. Kewajiban orang yang telah yang masih hidup kepada orang yang meninggal itu kan 4 hal itu. Ya, pertama, kalau dia ini kan, kalau dia seorang Muslim, ya dia orang Muslim. Ya, nanti kalau bukan Muslim kan, ya dia tentunya akan dengan sesuai dengan kepercayaannya gitu kan. Nah, dan kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal itu, ini kan maka termasuk pada fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban semuanya, tetapi kalau ada sebagian yang sudah mengurus, maka yang lainnya tidak berdosa. Ya, biasanya memang banyak dicontohkan fardu kifayah ini ya kepada mengurus jenazah. Jadi kalau ada di kampung itu orang yang meninggal seseorang, kemudian kan tentunya di kampung itu ada penduduknya sampai 1.000 orang, ya. Nah, sampai 1.000 orang itu kewajiban, semuanya wajib yang 1.000 orang itu mengurus itu jenazah yang telah meninggal, ya. Tetapi kalau sudah ada ya sebagian yang mengurusnya, taruhlah 10 orang, ya, yang berapa 1.000 diambil 10 orang, ya sisanya itu tidak berdosa gitu kan. Nah, kalau semuanya tidak mengurus, ya berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Jadi kewajiban semuanya, tetapi kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan, ya yang lainnya tidak berdosa gitu kan. Nah, kewajibannya 4 itu, ya di dalam berbagai keterangan itu, mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian dikubur gitu kan. Nah, karena itu di dalam ajaran agama kita itu kan, ya dari berbagai hadis. Sekali lagi yang saya tahu dari Al-Quran secara khusus yang menyebutkan bagaimana kita memperlakukan orang yang sudah meninggal, setahu saya memang tidak ada ya ayat secara khusus ya. Dalam Al-Quran banyaknya kata-kata al-maut, maut, maut gitu kan. Ya, jadi bagaimana cara pengurusannya ada dalam hadis Nabi. Itu kewajiban kita kepada orang yang telah meninggal, dan yang meninggalnya adalah orang beriman gitu kan. Itu kewajiban. Baik Ustadz, jadi kalau orang Muslim itu boleh dikremasi nggak Pak Ustadz? Apa wajib dikubur? Kalau secara hukum ya orang yang meninggal atau orang yang Muslim ya dikubur. Ya kubur. Jadi kewajibannya dikubur ya Pak Ustadz ya? Dikubur, ya. Baik, kayaknya pertanyaan tertulis sudah dijawab semuanya oleh Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya langsung kepada pertanyaan langsung. Mungkin bisa disingkat Bu Idar. Silakan Bu Idar. Sebentar deh. Halo?
Ya. Baik tadi terkait dikubur, ya sebentar ya, terkait dikubur. Itu sesuai dengan bagaimana kondisinya. Ya, dalam artian dikubur itu kan biasanya di tanah. Ya, dikubur itu di tanah. Nah, ketika kondisinya, ya ini walaupun jarang, tapi ini sebagai gambaran bahwa kita kan pernah membahas sebelumnya ada namanya alam barzakh, kubur gitu kan. Nanti kan ada pertanyaan, bagaimana orang yang tidak dikubur, ya dia apa tuh kebakar gitu kan, ya korban kebakaran ataupun mungkin yang tenggelam gitu kan tidak dikubur. Nah itu ya dia melalui alam barzakh gitu kan, ya terlepas tadi mungkin ada yang dikubur di atas sana, intinya kan semua dunia ini ya milik Allah gitu kan, ya milik Allah. Dan tadi kalau memang normal yaitu dikuburkan. Ya mungkin juga ada yang meninggalnya ketika di tengah lautan, ya kemudian sebelum ke daratan itu masih lama, dan ketika didiamkan saja di perahu itu nanti akan ada kemadaratan lain, ya bau atau bahkan jadi penyakit, ya udah berarti dia ditenggelamkan, gitu kan. Dia tergantung kondisinya. Tapi kalau yang secara normal kan dikubur di bawah tanah, gitu. Itu yang terkait dengan dikubur. Enggak. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah makin jelas. Silakan Ibu Idar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Dini. Sekarang kita sampai di sana, kita bertanya mengenai menziarahi. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana, apakah ada keutamaan untuk dikubur di tanah air? Karena misalnya, saya pernah bertanya ke asuransi yang mengurus kematian orang Muslim, kenapa kebanyakan orang memilih untuk dikirim ke tanah air. Terus katanya karena di sini kontraknya itu 15 tahun. Jadi kalau sampai 15 tahun tidak ada yang memperpanjang kontraknya, itu akan dibongkar katanya dan dimasukkan ke dalam penguburan bersama begitu, tempat pengumpulan tulang belulang begitu. Jadi yang pertanyaan saya, kalau dikirim ke Indonesia itu kan mengambil waktu lebih lama begitu. Dan apakah ada keutamaan untuk berkubur di tanah air dengan adanya risiko bahwa sesudah 15 tahun itu kuburan kita akan dibongkar gitu. Gitu Ustadz, gimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Baik, silakan Pak Ustadz. Tapi setahu saya di Indonesia juga sama ya Pak Ustadz. Sekarang pakai sistem kontrak ya. Ada kontrak diperpanjang, apalagi di Jakarta juga begitu. Bila sudah tidak diperpanjang, maka dipakai untuk orang lain gitu Bu Idar. Setahu saya begitu sama juga. Baik, bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, kalau di kampung saya masih ya bukan seumur hidup, tapi ya nggak dibongkar-bongkar begitu. Iya baik, terima Jadi kasih. bagaimana hukumnya? Bagaimana nasib jenazah yang kuburnya dibongkar itu gimana gitu, Ustaz? Ya, baik, terkait dengan dikubur, ini adalah bagian daripada hal yang gaib, rahasia Allah. Jadi ada 5 hal yang Allah rahasiakan. Ya, salah satunya adalah kita semua ya tidak tahu di mana nanti dikuburkan. Walaupun punya keinginan, ya kan, punya keinginan ingin dikubur di mana ibaratnya, ada yang sudah pesan ibaratnya. Tapi hakikatnya kita ya tidak tahu. Ya, ada 5 hal, ya tadi salah satunya adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap kita tidak tahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan meninggal. Ya, ketika meninggal ya dimakamkan, berarti dikubur. Kita tidak tahu. Ya, maka bagaimana walaupun ada keterangan yang menyebutkan sebenarnya ada keutamaan orang yang meninggal dan dimakamkan di tanah suci, ya kita tahu di tanah suci bukan di tanah air, ya. Nah, kalau memang ada ketentuan, ya karena kalau saya kan di kampung, ya jadi kuburan
tanah kuburan masih relatif luas gitu kan. Ya. Jadi kalau di kota-kota besar tentunya lain lagi ceritanya. Nah, kalau memang ketentuannya seperti itu adalah karena mungkin banyaknya apa tadi, dari banyaknya penduduk, populasi manusia, kemudian tempat akhirnya adalah semuanya memang dikubur, ya, dan tempatnya hanya itu, ya terjadilah pergantian itu apa namanya, pergantian tempat begitu. tempat, ya kan. Kalau lagi permainan kan pergantian tempat gitu kan. Nah, kalau memang solusinya seperti itu, saya kira karena memang ya ini tidak bisa dihindari. Ya. Kalau beralih ke tempat lain dan memang ada biayanya, ya silahkan. Dan biasanya memang ketika pemulangan jenazah itu kan berbiaya juga, gitu kan, berbiaya. Dan memakan waktu lebih lama, Ustadz. Iya, saya kira disesuaikan dengan keuangan, ya, juga bagaimana kita semaksimal mungkin bagaimana mengurus orang yang telah meninggal. Kalaupun ya tadi jejaknya juga tidak ada, ya orang yang meninggal, ya sebatas apa namanya kemampuan kita, dalam artian ya Allah Maha mengetahui bahwa banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa tulang belulang yang berserakan itu, ya dimanapun adanya, Allah mudah untuk menyatukan kembali, untuk menghidupkan kembali. Intinya ke sana. Jadi semaksimal apa yang kita bisa, kalau memang apa namanya, ya ada yang hidup di daerah yang sulit untuk menguburkan itu, kemudian berbiaya mahal dan yang menjadi kendala yang begitu besar, saya kira semampunya. Ya, kalau memang ya ini karena terkait dengan bagaimana populasi manusia, ya manusianya banyak kan, ada lahir ataupun hidup, ada pergantian manusia, sedangkan tempatnya makin ini karena kalau manusia hidup kan ingin rumahnya ataupun tempatnya luas gitu kan. Padahal tempat akhirnya adalah kecil gitu kan. Nah, itu dari bagaimana populasinya banyak, ya sedangkan ya orang meninggal itu pasti gitu kan, tempatnya sedikit, kecuali makanya harus ada kesadaran gitu kan. Ada kesadaran bahwa ya, tempat tinggal orang yang hidup ya jangan besar-besar gitu kan. Saya kira itu dari tempat gitu kan. Ya, jadi semampu kita, kemudian kalau memang ketika jenazahnya jauh ataupun bahkan di luar dan ya dipertimbangkan manfaat sama madorotnya gitu kan, itu saya kira terkait dikuburkan dimanapun gitu kan sama aja sebenarnya. Ya, jadi apakah sebaiknya kita berwasiat supaya misalnya kalau saya meninggal dibawa ke kampung begitu, Ustadz? Karena di sini sebenarnya ada asuransi gitu yang bisa diminta kubur di sini atau minta kubur kirim ke Indonesia begitu, dan kita bayar setiap bulan begitu. Dan kita punya pilihan. Jadi apakah sebaiknya kita memilih yang dikirim ke Indonesia atau ya di sini saja? Misalnya karena bapak saya dulu pernah berpesan kalau meninggal itu harus dikuburkan secepatnya. Dan suaranya kurang jelas. Sedangkan kalau dikirim ke Indonesia, bagaimana? Oh ya, sudah jelas? Baik. Belum. Baik Bu Idar, karena waktunya juga sudah mepet, mau maghrib Pak Ustadz. Mungkin bisa dipersingkat Pak Ustadz, jadi bagaimana nih kalau memang ada pilihan, kayak Bu Idar tadi bilang, asuransi bisa menanggung, sebaiknya yang mana Pak Ustadz? Ya silakan yang termudah, apalagi ada tadi wasiat. Kalau wasiat itu di dalam kebaikan, ya bukan dalam perbuatan maksiat, saya kira itu adalah bagian daripada kebaikan itu kan. Kebaikan bagaimana kan, walaupun saudara kita ibaratnya telah meninggal,
ya kan, ingin dekatlah kuburannya, dalam artian kan tadi mungkin untuk mendoakannya gitu kan, itu hal yang biasa. Kalau memang pilihannya itu lebih baik dan tadi ada fasilitas, ya silakan digunakan fasilitas itu, ya digunakan fasilitas. Walaupun tadi meninggal itu ya dimanapun sama, ya tidak bisa pindah-pindah kan, tidak bisa pindah-pindah ya. Jadi walaupun ya harapannya adalah kita banyak yang mendoakan, tapi saya kira kehidupan kita sekarang ini adalah gambaran bagaimana kita nanti, ya. Makanya ketika kita merenung, ada kalanya saya pun walaupun belum ingin meninggal, tapi ada kalanya berpikir, kalau saya meninggal nanti siapa yang ngurus, ya. Tapi yakin ketika kita banyak berbuat baik, ya nanti ada yang ngurus gitu kan, ya. Walaupun ya karena sifatnya kan rahasia. Jadi kalau itu mudah memungkinkan, apalagi tadi ada fasilitas asuransi ataupun apa, ya bisa di apa, keluarga bisa mengurus, ya silakan, dengan supaya ada perhatian juga, bisa wasiat kepada keluarga gitu kan. Saya kira bisa gitu kan, ya. Tapi kalau memang merepotkan gitu kan, ya pada akhirnya ya tadi Allah Maha tahu keinginan apa namanya pada akhirnya, ya. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu yang di perantauan pun mungkin ada yang saya ingin dikuburkan di Indonesia, ya, ataupun mungkin di mana saja, ya. Dan itu memang termasuk pada rahasia Allah gitu. Kita tidak tahu itu kan. Yang penting adalah kita ingin meninggal semuanya dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah, dimanapun, ya dimanapun berada. Baik. Makasih Ustaz, makasih Teh Dini. Ya. Sama Bu Ida, alhamdulillah. Pak Ustadz udah mau maghrib ya? Masih 5 menit lagi Teh. Masih 5 menit. Teh Rini pertanyaannya panjang nggak? Enggak, Mbak. Coba silakan. Disingkat ya, Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Mbak Dini. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya Pak Ustadz, itu biaya pemakaman tuh baik di Indonesia ataupun di Jerman itu mahal banget Pak Ustadz. Nah terus bagaimana kalau nggak punya uang untuk membayar itu, apalagi sekarang makam tuh pada ngontrak seperti itu bagaimana? Terus seperti saya juga, saya di sini cuman berdua aja sama suami, kami nggak ada anak. Dan saya di Indonesia itu cuman punya ibu yang sudah tua, umurnya 73, dan hanya seorang paman yang juga sudah tua. Itu saya sering mikir Pak Ustadz, sering galau. Misalnya ibu saya meninggal, nanti siapa yang ngurus? Atau mungkin saya yang meninggal, nanti gimana pemakamannya kayak gitu Pak Ustadz? Itu gimana Pak Ustadz? Ada doa atau bagaimana gitu amalan ya supaya ya nanti adalah yang ngurusin gitu Pak Ustadz. Nggak tahu, saya kalau mikir itu suka kadang sedih sendiri Pak Ustadz. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Baik, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Itu adalah bagian daripada kekhawatiran. Ya, bagian daripada kekhawatiran, doanya supaya kita dijauhkan dari kekhawatiran yang sudah kita bahas kemarin, yang 8 itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, jadi mikirnya yang optimis. Ya memang semua kita akan meninggal, ya. Masalah nanti ini siapa yang akan mengurus? Yakin sama Allah gitu kan. Selama kita berbuat baik gitu kan, yakin gitu kan. Ya karena ada kalanya kita di luar pemikiran, saya punya anak, nanti ini diurus sama ini, ternyata anaknya contoh gitu kan sudah meninggalnya duluan, kan otomatis tidak ada yang urus. Jadi ada kalanya kehidupan ini ya di luar keinginan dan nalar kita. Intinya kita fokus berbuat baik aja. Nanti ada orang-orang yang karena jadi saya kira jadi stres itu kan, mikirin yang di Indonesia nanti gimana ibu. Ya pokoknya yakin gitu kan, yakin. Baik, mungkin yang disampaikan ini, mohon maaf sekali sudah ada suara dur-dur. Baik, Teh Rini mudah-mudahan cukup jelas ya walaupun singkat. Baik Pak Ustadz, sudah ada suara beduk ya. Mohon doanya Pak Ustadz kalau begitu.
Sebagai penutup, monggo Pak Ustadz. Baik, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Nanti kalau berlanjut bisa kita diskusi di lain waktu. Allahumma sholli ala habibina wa syafina wa tuflina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa kafidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultan. Allahumma amitna musliman wa mu'minan ya rabbal alamin. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Rabb. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbana ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hatur nuhun semuanya. Mohon maaf saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, pas banget ya. Masya Allah. Mangga Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Baik, Teh Desi, mangga ditutup Teh Desi. Saya juga pamit. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu pagi ini dari Pak Ustadz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sampai bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.